Guys, kali ini saya coba bikin video tentang solo fort. Target saya adalah monarch fort. Sini dia rewardnya ada silk, ada linen, sapi, gold coin, sama reputasi untuk signing 600 reputasi. Terus komposisi tim saya itu ada Royal Cavalry, ada Claymore, Berserk, Pavis Crossbowman, Longbowman, dan Bard. Cuman karena di Monarch Fort ini musuhnya semuanya adalah Royal Cavalry, maka saya lebih pilih kunci untuk ngehajar Monarch Fort itu teman-teman harus punya satu Berserk, minimal satu Berserk. Lebih dari satu itu lebih bagus lagi. Terus yang kedua, kalau untuk nyerang fort ini si archer itu baik Pavis Crossbowman ataupun Longbowman itu kurang ngasih damage dibandingin infanteri. Untuk ke gedung itu, building itu yang lebih gede ngasilin damage itu adalah infanteri, yang keduanya adalah cavalry, yang ketiga baru archer karena daya serangnya rendah. Ini saya ganti dulu, ini Bima Sena Pavis Crossbowman saya ganti dulu sama si Chris Char. Dia berserk juga. Dia bukan, karena dia usianya udah 58 nih, udah tua nih. Ini ada tulisan old nih di sini nih. Chris Char, terus gelarnya adalah Baroness, terus dia ada kata old. Old itu artinya setelah usia 50 itu dia pasti berkurang. Nah ini old, acquire XP minus 50%. Jadi rata-rata kalau karakter saya udah nyampe usia 50 biasanya udah nyiapin kandidat yang lebih muda lagi dengan trait yang lebih bagus ataupun statistik yang lebih bagus. Tapi berhubung karena mau nyerang Monarch Fort, saya butuh jasa dia sebagai berserk untuk bisa lebih one man army lagi melawan para cavalry. Kita lihat di sini nanti, kita coba Monarch Fort. Dan saya karena ini solo, saya mau bikin room sendiri biar orang lain nggak bisa join, nggak ikut ke bantu sama orang lain, dan murni sama tim saya sendiri. Nah ini kalau misalnya saya create room, ini teman-teman ada 3 slot lagi. Ini di Blood Wolf itu Corps Mercenary saya, itu di bawahnya ada 3 slot yang bisa diisi kalau kalian mau kooperatif gitu kan, join. Ini adalah ada room passwordnya HEMTH6. Selama fort ini belum hancur dan sisa waktunya itu kalau nggak salah, dan ini ada nih sisa waktunya ini 22 jam, belum hancur, itu teman-teman masih bisa join. Tapi karena ini hanya video review, kalau besok lusa teman-teman masukin room password ini pasti room tidak ditemukan, atau syukur-syukur kalau misalnya dapat room dengan password yang seperti ini ke room orang lain, pasti yakin yang bikin room itu yang udah merasa mampu, dia solo fort gitu kan, dan dia bantuin teman-temannya yang belum bisa ngancurin fort tersebut. Nah ini buktinya, kita coba solo fort dan kita coba siege. Kalau di Monarch Fort itu kuncinya adalah harus punya berserk biar lebih cepat. Karena apa? Ini musuhnya nih cavalry sama light cavalry kan, ini Royal Cavalry sama light cavalry. Nah, ini jumlahnya hitung sendirilah teman-teman, ada berapa, lebih dari 20. Dan keistimewaan dari berserk itu adalah kalau dia mau dihajar sama musuh yang speednya lebih rendah dari karakter berserk kita, maka otomatis sebelum musuh tersebut memukul, berserk kita akan mukul duluan. Jadi ibarat kata nih cavalry ini semua nih, musuh-musuhnya nih nganterin nyawa doang depan berserk tuh. Kita tes. Ini 2 fokus ke depan dulu aja lah targetnya. Yang kebolin building yang itu, nanti buildingnya ada 2. Ini building side, dan sama ini building utama yang harus kita hancurin. Kita lihat gimana pestanya berserk dalam menghabisi musuh yang paling dia sukai, yaitu cavalry.
battle. Seperti biasa, tugas dari Badato memberikan semangat dengan musik-musik panturanya. Tarik sis. Wow. Geduk yang satu. Udah. Yang satu. Udah. Nih teman-temannya fokus ke sana aja. Target langsung ke towernya. Nyamperin pukul, nyamperin pukul, nyamperin pukul. Begini lah. Monarch wajib ada berserknya biar sangat mudah. Sakit kali mukul kawan. Ini kita fokus ke yang sebelah. Mampus. Dan pasif dari berserk itu setiap dia kali ini ada ability-nya namanya Pursuit of Victory. Setiap dia sukses ngebunuh musuh, maka damage dia akan meningkat sebesar 8. Dan keadaan ini bisa berlangsung sampai 11 turn, 11 putaran. Ini biasanya cuma sampai 10 doang. Dan bisa di stack sampai 10 kali. Jadi kalau misalnya ngebunuh 10 musuh di stack ya sekitar nambah damage-nya jadi plus 80%. Kita lihat dia udah ngebunuh berapa nih si Bajranari. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita lihat attack-nya di sini 130. Nah, kalau dia ngebunuh lagi ini pasifnya bakal nambah lagi. Karena ini udah ada 2 berserk, udah bisa dihandle sama yang satu udah fokus aja lah ke building. Nah ini tinggalin di sini doang jadi bodyguard. Nanti si cavalry musuh tuh nganterin nyawa sendiri. Kita lihat ini belum jalan. Mampus. Kita lihat lagi dari stacknya dia itu tadi kalau nggak salah attacknya 130 ya, karena dia nambah lagi killnya. Oh berarti udah stack maksimal nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya udah stack maksimal, nambah 80 damage. Digebuk fokus ke tower push to red. Pukul. Jadi ibarat kata 100 kali 100 biji cavalry pun gak masalah. Dan musuh yang paling besar nggak demen itu archer. Di teman-teman tinggal fokusin mukulin powernya aja. Tuh teman-teman bisa lihat kan kalau misalnya tipikal archer gitu kan, crossbowman, longbowman, itu damage ke buildingnya kecil. Udah kayak infanteri udah nganterin nyawa dong, kita jalan santai aja. Dia ada ability combo, jadi dia mukulnya 2 kali. 1 kali pukul itu biasanya di atas 120-an. Kalau infanteri itu ke building kita lihat 150 170. Nah ini kalau ada skill snipe-nya baru ada nih sekitar di atas 50 lah, 50 damage ke building. Oh ada 150, mantap. Ini sama biasanya di atas 100 juga, 190, mantap. 89 lebih kecil kalau ampun bang, ya nggak bang bunuh. Kita kasih flying apa namanya lagi, flying eagle out. Jadi dia punya
bisa 2 kali ngelakuin aksinya. Yang pertama ini 1, tambah lagi 1 lagi, 101, 89, 85. Kita ke ini building prioritasnya, ini main buildingnya yang harus diangkatin ini yang 3942 healthnya. Kita gerak ke sana, tapi dalam setiap kali kesempatan nyerang itu cuman 10 ronde. Nah udah 10 ronde teman-teman harus mulai lagi dari awal, dan itu bisa 9 kali kesempatan untuk ngancurin ininya, towernya. Loh, siapa lagi yang mau? Ini udah. Nah ini setelah 10 ronde pasti ada keterangan defeat karena ini belum hancur building utamanya. Oke, nanti kita masih punya 8 kesempatan lagi. Intinya defeat nggak masalah, nggak ngurangin reputasi, nggak ngurangin moral, dan kita bisa lihat nih, ini number of attack kita masih ada 8 kali kesempatan nyerang. Karena tower yang atas itu udah hancur, jadi kita nggak mulai lagi dari sini. Kalau awal kan kita mulainya dari sini nih, nah dari sekitaran sini kita nggak mulai dari sini karena tower ini udah hancur. Kita mulainya dari sini, dan ini target utamanya langsung ke situ. Posisinya kayak tadi, berserknya ada di depan supaya kavaleri sama light kavaleri ini nganterin nyawa. Dari sini, yang ini fokus nanti arah ke sebelah kiri, lalu ke bawah ke tower. Gas. Ini down, artinya dia bisa gerak 2 kali. Ini 1, gerak lagi, aja. Ini kita pasang bursa, kampus. Ini ada 1 nih di belakangnya, udah yang bangun aja. Ini bang 290. Nah ini sisa-sisanya ini nganterin nyawa doang. Selama ada berserk aman di Monaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olahraga bisa meter olahraga NTP tampaknya. Kavaleri sama kavaleri ini nganterin nyawa. Ini dia bisa 2 kali, tapi ya itu hit pertama itu pasti kecil, 5,5. Adalah 1 lagi kebanyakan saja, so dia nggak akan nyampe ke ban ini. Kita pukulin tower.
Nah ini kalau misalnya ability dari Claymore itu ada whirlwind chop, dia area damage ke sekitaran di ininya, kotak di kiri kanan depan belakang dia. Cuman dia nggak kenal lawan, nggak kenal kawan. Jadi kalau ada temen di sekitar terus kita pakai whirling chop, kita nyatu cuma target musuh di depan, teman kita di belakang tuh bakal kena putaran dari si whirling chop juga. Darah teman kitanya juga bakal berkurang. Makanya kalau dia ability whirling chop, dia harus apa ya istilahnya, hati-hati keluarin skillnya, jangan sampai kena ke temen. Claymore ini cocok kalau misalnya dia sendiri karena dia ada passive ability-nya harvest, terusnya lagi nanti ada ability yang lain, semakin dia dikerumunin musuh maka damage-nya akan semakin gede juga. Ngeri juga kalau kena bannya. Sampai kena aman. 1, 2. Jadi kalau teman-teman punya Berserk dalam 2 round juga Monarch Court udah bisa disolok. Dan ini ada notif kamu telah capture Monarch Court dan hadiahnya dikirim melalui mail. Dan ini hadiah dari Monarch Court 3 sutra, 25 linen, 6 sapi bawa pulang, duit sama 600 reputasi dari signing. Klaim ya. Gitu guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.